منهم والأموات إنك السميع القريب مجيب الدعوات ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين. Bismillahirrahmanirrahim. Kami semua, takzim kami semuanya, khusus untuk Al-Karam Al-Ustaz Haji Zakaria Syekhul Imam yang menjadi narasumber pada Ahad subuh di hari Ahad 16 November 2020 ini bertepatan dengan 25 dan juga untuk kakek dan neneknya. Mudah-mudahan apa yang ditimpakan oleh Bapak Pimpinan, apa yang kita insya Allah akan sampaikan disampaikan kepada keluarganya sudah almarhumah yang akan disampaikan atau disampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasulah. Asbahna ala fitratil islam wa kalimatil ikhlas wa ala dini nabiyyina muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala millati abina ibrahima hanifa wa ma kana minal musyrikin. Amma ba'du, faqad qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Wa may yuti'ir rasula faqad ata Allah wa man tawalla fama arsalnaka 'alaihim hafizan. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inni lam ub'as la'anan innama bu'istu rahmatan. Sadaqallah wa sadaqa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Al-mukarramun, para asatiz, para guru, para alim ulama yang menjadi pembina di Masjid Al-Istiqamah yang saya hormati, wabil khusus Ayahanda Kiai Haji Dr. Abdul Razak A. Sastra MA beserta Ibu, segenap DKM, pengurus Masjid Al-Istiqamah yang saya hormati, Bapak Ibu hadirin wal hadirat jamaah subuh Masjid Al-Istiqamah. Mudah-mudahan silaturahim kita ini diberkahi dan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Bapak Ibu, ibarat air di lautan. Pagi hari ini kita coba memahami satu tetes dari air di lautan, dari pribadi dan kehidupan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jarak yang begitu lama dari Nabi Isa ke Nabi Muhammad kurang lebih 571 tahun. Kalau Nabi Isa dilahirkan tahun 1 Masehi, maka Nabi Muhammad itu tahun 571 Masehi. Patrohnya itu, jarak dari Nabi sebelumnya ke Nabi Muhammad itu terlalu lama, terlalu jauh, lebih dari 500 tahun.
sehingga bangsa-bangsa menanti, menunggu kehadiran, kedatangan Nabi akhir zaman itu sampai 500 tahun. Di sebelah utara dari kawasan Jazirah Arab yang memegang kekuasaan selama kurang lebih 700 tahun itu adalah Romawi Bizantium. Sementara di sebelah timurnya yang berkuasa selama 700 tahun itu adalah penyembah api yang kita mengenalnya sebagai Majusi, sebagai Zoroaster. Maka di tahun 571 Masehi itu lahirlah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi kita ini tidak pernah menulis satu huruf pun, karena Nabi kita itu ummi. Nabi kita Muhammad tidak pernah membaca satu lembar tulisan sekalipun, tetapi ribuan buku, jutaan karya tulis menceritakan, mengkisahkan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliaunya tidak nulis, beliaunya tidak membaca, tapi jutaan karya tulis, jutaan karya-karya ilmiah justru tidak pernah berhenti membahas, mengkaji, memahami sejarah kehidupan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di sebelah kiri saya tuh, hadirin, ada kaligrafi Allah. Kalau dari Bapak dan Ibu, sebelah kanan ada warna biru. Di sebelah kanan saya, warna biru, itu ada kaligrafi Muhammad. Hadirin, tenang saja, anteng aja. Ketika di sebelah kanan Allah, di sebelah kiri Muhammad. Kita anteng, kita tenang, kita nggak ada masalah. Coba kalau sebelah kiri saya ganti jadi Muhammad Nur Zain, ganti gitu sebelah sono Muhammad Nur Zain, saya yakin semuanya pada protes. Turunin, apa-apaan Ustadz Nur Zain namanya ada di situ. Itu kenapa? Karena memang nama Nabi Muhammad berdampingan dengan nama Allah, karena Allah yang mengangkat, meninggikan dan memuliakan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin yang dirahmati oleh Allah, di dalam ayat-ayat terakhir dari surat Taubah, kedatangan Nabi Muhammad itu adalah rahmat. Kedatangan Nabi Muhammad itu adalah kasih sayang Allah. Tadi Imam udah baca tuh ayat. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun alaihi ma anittum harisun alaikum bil mu'minina raufur rahim. Sudah datang seorang rasul dari kalanganmu sendiri. Berat rasanya melihat penderitaan umatnya, tetapi amat ingin melihat kesenangan, kebahagiaan umatnya. Dan dia Muhammad rauf, tetap baik sama orang yang baik, Rohim, tetap baik meskipun sama orang jahat. Sifat ini hanya ada melekat pada diri Muhammad. Baik sama orang yang baik, tetap baik sama orang yang jahat. Sifat ini berat bagi kita. Kita nih, Pak, besti,
ama besti yang baik sama kita. Jarang di antara kita bisa tetap berbuat baik sama orang yang berbuat jahat kepada kita. Hanya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam raufur rahim. Bahkan dua malaikat yang mendampingi malaikat Jibril ketika Nabi berdakwah ke wilayah Taif 62 km arah tenggara Mekah, Nabi ditimpukin oleh lebih dari 200 budak di Taif itu. Jadi budak dibarisin di pintu masuk ke wilayah Taif, karena Nabi berharap diterima di Taif itu karena ada 4 saudara susuan Nabi memang berada di Taif, karena dari lahir sampai dengan 4 tahun Nabi tinggal ya bersama dengan ibu susuannya Halimah Sa'diyah. Jadi Nabi punya 4 saudara susuan di daerah Taif itu. Begitu Nabi masuk, rupanya budak-budak itu kemudian berbalik dan kemudian nimpukin Nabi, sehingga posisi Nabi itu berada di tengah, berlumuran darah. Bahkan Zaid bin Haris itu pingsan 2 kali karena melindungi Nabi. Begitu keluar dari Taif, turun malaikat Jibril dan kemudian ya menitipkan 2 temannya malaikat penjaga gunung dan menitipkan temannya penjaga bumi. Kata malaikat yang jagain gunung, "Ya Muhammad, perintahkan kepadaku agar mengangkat gunung-gunung di Taif, dan akan aku timpakan seluruh penduduk Taif karena mereka berlaku tidak sopan kepadaku." Kata malaikat yang satu lagi yang jagain bumi, "Perintahkan kepadaku untuk membelah bumi biar aku tenggelamkan mereka semua penduduk Taif itu." Tetapi Nabi malah mengangkat kedua tangannya, "Allahumma hdi qaumi fa innahum la ya'lamun." Jangan azab mereka ya Rob, tapi berilah petunjuk kepada mereka ya Rob, karena mereka adalah orang-orang yang tidak mengetahui. Ini kata malaikat yang berdua, "Anta ya Muhammad kama sammaita rabbuka raufur rahim." Sesuai dengan pernyataan Allah terhadap akhlakmu ya Muhammad, maka engkau adalah orang yang memiliki pribadi raufur rahim, baik kepada orang yang baik dan tetap baik kepada orang yang jahat sekali. Hadirin, di dalam surah Al-Anbiya ayat yang ke-107, risalah yang dibawa oleh Nabi Muhammad itu juga adalah rahmat Allah. Jadi yang dibawa oleh Nabi Muhammad, yang disampaikan oleh Nabi Muhammad, yang diajarkan oleh Nabi Muhammad, itu juga semuanya adalah rahmat Allah. "Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin." Tidaklah kami mengutus engkau hai Muhammad membawa risalah kecuali menjadi rahmat bagi alam semesta. Itu artinya semua syariatnya yang diajarkan oleh beliau Rasul, maka itu adalah rahmat Allah. Di dalam surah Ali Imran ayat yang ke-159, perkataan Nabi, perbuatan Nabi, cita-cita Nabi, diamnya Nabi, semua adalah rahmat Allah. "Fabima rahmatin minallahi lintalahu walau kunta fazzan ghalizal qalbi lam faddu min hawlik fa'fu anhum wastaghfir lahum washawirhum fil amri fa idza azamta fatawakkal 'ala Allah innallaha yuhibbul mutawakkilin."
Hadirin, ini kan ayat turun setelah perang Uhud. Kata Nabi waktu mau berangkat perang Uhud, 500 pemanah siaga di Bukit Rumah. Memang di Gunung Uhud itu ada bukit yang lebih rendah, namanya Jabal Rumah. Pokoknya 50 pemanah di sana, jangan ada yang turun. Apapun yang dilihat, apapun yang disaksikan. Itu kan baru tahun keempat, hadirin sekalian. Aturan tentang ghanimah, rampasan perang, itu baru turun setelah perang Badar. Kan sebelumnya perang Badar. Rampasan perang itu aturannya baru turun di perang Badar. Itu makanya begitu perang Uhud berlangsung, Khalid bin Walid yang masih menjadi kafir itu meninggalkan emas, meninggalkan perak yang banyak di bawah. Sehingga pasukan kaum muslimin yang ada di bawah ngambilin tuh harta rampasan perang, ghanimah di bawah, emas, perak. Lah kata yang di Bukit Rumah, enak banget yang di bawah, lagi pada mungutin emas, lagi pada mungutin perak. Hadirin sekalian, lupa dengan pesan Rasulullah, turun yang 50 itu. Khalid bin Walid melakukan manuver, kemudian naik ke atas gunung Uhud, dan kemudian memporak-porandakan kaum muslimin. Gigi Nabi pecah, hadirin sekalian, bibirnya mengeluarkan darah, pelipisnya kena sabetan pedang mengucurkan darah, mata kakinya juga terluka, berlumuran darah. Dalam keadaan seperti itu Rasulullah diamankan di balik bukit, dan kemudian kata para sahabat, "Ya Rasulullah, kutuk mereka semua yang sudah membuat keningmu berlumuran darah, gigimu retak di dalam pertempuran ini." Hadirin sekalian, Nabi malah tersenyum dan mengatakan, "Inni lam ub'as la'anan, innama bu'istu rahmatan." Ketahuilah oleh kalian semua, saya diutus bukan buat mengutuk orang. Saya diutus bukan buat melaknat orang. Saya diutus untuk menjadi rahmat bagi seluruh manusia. Para sahabat geleng-geleng kepala betapa mulianya baginda besar Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin, ini kan pasukan pemanah kocar kacir. Nabi pulang ke Madinah dalam keadaan terluka. Yang 50 pemanah pulang ke Madinah minta maaf sama Nabi, dan Nabi yang mulia memaafkannya, bahkan mengangkat kedua tangannya agar Allah mengampunkan dosa pasukan pemanah. Kalau saya, hadirin, saya punya misalnya satu kompi pasukan tentara, saya udah bilang sama pasukan saya, yang di atas jangan turun apapun yang kalian lihat di bawah. Mereka bilang siap. Tapi begitu pertempuran, mereka turun, dan kemudian saya terluka. Setelah 3 hari mereka datang minta maaf. Kayaknya saya berat itu maafin, karena gara-gara dia kita jadi kalah. Tetapi Nabi yang mulia begitu rahmat dan kasih sayangnya malah mengatakan, emang saya diutus bukan buat melaknat, tetapi saya diutus untuk menjadi rahmat. Hadirin perlu catat di situ. Ternyata itulah kelemahan umat Islam di seluruh dunia. Apa kelemahannya? Kelemahannya ini, kalau sekarang bahasanya cuan. Kelemahan umat Islam itu di situ, itu di dalam pertempuran.
Hadirin sekalian yang dirahmati oleh Allah, Dr. Aid Al-Qarni kemudian merangkai 5 kelompok yang mendapatkan rahmat dari kehadiran Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang pertama yang mendapatkan rahmat dari kehadiran Nabi Muhammad itu adalah musuh. Musuh itu dapat rahmat karena keberadaan Nabi Muhammad. Hadirin, di dalam Ar-Rahiq Al-Makhtum Sirah Nabawiyah, Safiyur Rahman Al-Mubarakpuri itu menjabarkan lahir, ayah sudah meninggal Nabi Muhammad itu. Umur 6 tahun ibu meninggal. Umur 8 tahun kakek yang mengasuhnya meninggal juga. Umur 8 tahun Nabi sudah menggembala kambing. Sehingga Nabi pernah mengatakan, "Ma ba'asallahu nabiyyan illa ra'a ghanaman." Tidaklah Allah mengutus para nabi dan rasul kecuali mereka menggembala kambing. Wala anta ya Rasulullah, termasuk engkau ya Rasulullah. Maka Nabi mengatakan, bala, ya saya termasuk ar'aha min qororito min ahli Makkah. Saya menggembala kambing di umur 8 tahun dan saya dapat upah dari menggembala kambing orang-orang Makkah. 8 tahun sudah menjadi penggembala kambing. Berat sekali kehidupan ekonomi buat baginda Nabi. Kemudian diasuh oleh pamannya Abu Thalib. Abu Thalib itu, hadirin sekalian, dari paman-paman Nabi, justru dia yang paling miskin. Padahal paman Nabi kan ada Hamzah, ya, kaya, besar. Tetapi Nabi yang mulia malah tinggalnya di rumah pamannya yang miskin dan anaknya banyak. Saya juga rada-rada berpikir juga, ngapa ya orang kalau miskin anaknya banyak? Iya, kalau miskin orang anaknya banyak. Itu dia contohnya. Tahu ngapa? Sama orang dikontrakan tuh saya lihat. Orang dikontrakan, saya pernah ngontrak tuh 3 tahun. Itu dikontrakan dikit-dikit bunting. Bingung saya dikontrakan, kontrakan sepetak. Dikit-dikit bunting dikontrakan. Bener ya. Maka orang kalau miskin anaknya banyak. Malah cerita ya, di Mampang saya ada ngajar tuh di perusahaan internasional. Di perusahaan internasional, rumahnya ada di Pondok Cabe tuh, direktur utamanya, presiden direkturnya. Rumahnya ada kolam renangnya, gede bener. Kaya banget rumahnya, masya Allah. Saya pernah khataman Quran di sana itu. Tapi anaknya atuh, Bang. Dalam perusahaan miliaran untungnya aja kalau saya ada raker tuh. Saya kalau rapat kerja tahunan tuh, untungnya aja labanya itu 15 miliar. Kaya bener, anaknya atuh. Waktu saya khataman, saya nanya, Pak Haji, Bu Haji kemana? Bu Haji lagi liburan di Amerika. Akhirnya saya mikir, ya iyalah anaknya dikit. Lah dia jarang ketemu. Bininya di Amerika, dia di Jakarta, terkadang dia ke Eropa, bininya jarang ketemu. Lah kalau orang miskin rumahnya sepetak. Ya ketemu lagi. Mungkin kata dia daripada kagak ngapa-ngapain begitu. Jadi itu luar biasa sekali ya. Dan Rasulullah tinggal di situ. Bener aja Pak, umur 12 udah diajarin dagang. Kemana dagangnya? Kagak tanggung-tanggung. Kalau lihat surat Al-Quraisy itu, li'ila fi Quraisyin, orang-orang Quraisy memang kalau musim panas mereka dagang ke utara tuh, ke negeri Syam. Tapi kalau musim dingin mereka ke selatan, ke Yaman. Jadi setahun Nabi itu dagang 2 kali ke luar negeri.
Dibawa tuh umur 12 ke negeri Syam. Cuma belum sampai di negeri Syam, baru di Yordan, Nabi ketemu dengan pendeta Buhairo di umur 12. Di bawah pohon yang sekarang pohonannya masih ada di Yordan, namanya pohon sahabat. Umur 18, Nabi Muhammad menjadi pedagang mandiri, Bapak dan Ibu. Umur 18, Nabi dagang sendiri. Nggak lagi ngikut paman. Bawa dagangan Khadijah dari umur 18 itu. Kalau musim panas ke selatan, ke utara. Kalau musim dingin, Nabi ke selatan Yaman. Setahun Nabi keluar negeri 2 kali. Setelah berdagang, ya, dari umur 18 sampai dengan umur 25, 7 tahun, Nabi menikah dengan Khadijah. Dan kita tahu Nabi sudah menjadi orang kaya. Saya mah tetap aja pada tesis saya, Nabi Muhammad bukan orang susah, Nabi Muhammad bukan orang miskin, Nabi Muhammad itu orang kaya. Lah buktinya, waktu ngelamar Khadijah, mas kawinnya 20 ekor unta muda. 1 ekor untanya 50 juta kali 20, maka mas kawin Nabi 1 miliar rupiah. Kaya Nabi. Ibu-ibu, ada yang mas kawinnya 1 miliar? Wah, nggak ada kayaknya, belum ada di sini mah. Itu artinya Nabi Muhammad kayaknya luar biasa. Ya, hadirin, begitu menikah, Nabi kagak jonjon. Kalau kata orang Betawi, jonjon. Punya istri konglomerat, punya istri orang terkaya di Mekah, Nabi nggak jonjon sebagai suami. Ya, Nabi terus aja dagang ke negeri Syam, ke negeri Yaman. Terus saja Nabi berdagang, nggak berhenti Nabi berdagang, meskipun istrinya kaya. Nabi baru berhenti dagang umur 37. Begitu umur 37 baru Nabi berhenti berdagang karena Nabi mau naik ke Gua Hiro. Enggak ujuk-ujuk dapat wahyu. Nabi Muhammad itu 3 tahun berkholwat di Gua Hiro. 3 tahun ya berkholwat di Gua Hiro, kemudian baru ketika umur 40 Nabi menerima wahyu yang pertama, surat Al-Alaq ayat 1 sampai 5. Ar-Rahiq Al-Maktum itu masih terus menceritakan, begitu berdakwah Nabi diem-diem, sembunyi-sembunyi selama 4 tahun. Nggak banyak dapat. Ada yang menyebutkan 61 orang yang dikenal dengan As-Sabiqunal Awwalun. Setelah itu Nabi berdakwah secara terang-terangan, tidak tanggung-tanggung seksaan dari orang-orang kafir Quraisy. Ada Sumayyah ditrisga sampai mati, ya, pengikut Nabi itu. Ada yang ditombak dari ujung sini nembus ke sini, kemudian dipanggang. Itu keluarga Ammar bin Yasir, pengikut Nabi. Kalau Bilal ditelentangkan. Hadirin, di tahun ke-10 istri meninggal, paman meninggal. Sedih Nabi, dikenal sebagai Amul Huzni, tahun duka cita. Begitu memasuki tahun ketiga, di tahun ke-6 sampai dengan tahun ke-10, 616, 620, Nabi diboikot oleh orang-orang kafir Quraisy. Nggak boleh bercakap-cakap dengan orang Mekah, nggak boleh berjual beli dengan orang Mekah, nggak boleh menikahkan anaknya dengan orang Mekah. Diasingkan di lembah Abu Thalib. Banyak yang kelaparan, banyak yang sakit, tanah dirampas, peternakan juga dirampas. Nanti di tahun ke-13 Nabi dengan para sahabatnya itu hijrah ke Madinah. Tanah semuanya benar-benar dikuasai oleh orang-orang kafir Quraisy, terusir dari kampung halamannya, hanya membawa selembar pakaian saja. Rumah ditinggal,
kongsi dagang semuanya ditinggal, hanya selembar pakaian Nabi di Madinah itu. Setelah 8 tahun berada di Madinah, Nabi melakukan futuh Mekah pada tanggal 17 Ramadan, lagi puasa itu di tahun ke-8. Nabi bawa 8.000 kaum muslimin untuk melakukan futuh Mekah, penaklukan kota Mekah, karena mereka pernah berbuat zalim dan mereka pernah mengusir Nabi Muhammad dengan para sahabatnya. Hadirin, para sahabat itu saking gregetannya sama orang-orang kafir Quraisy itu, yang pasukan paling depan kebetulan namanya Sa'ad bin Ubadah. Kata Sa'ad bin Ubadah kepada orang-orang kafir Quraisy di Mekah itu semuanya, karena mereka merasa kezoliman orang-orang kafir Quraisy itu udah keterlaluan, maka mereka Sa'ad bin Ubadah paling depan mengatakan, "Hadza yaumul malhamah, hadza yaumun yustahallallahu Ka'bah." Kata Sa'ad bin Ubadah, "Hai orang-orang kafir Quraisy, hari ini adalah hari balas dendam. Hai orang-orang kafir Quraisy, hari ini adalah hari pertumpahan darah buat kalian semua." Tokoh Quraisy kemudian menemui Nabi Muhammad dan mengatakan, "Ya Muhammad," namanya Abu Sufyan, ya, "benarkah hari ini hari balas dendam kalian kepada kami? Benarkah hari ini hari pertumpahan darah buat kami?" Maka Nabi langsung bergerak ke bagian kaum muslimin yang paling depan dan Nabi mengatakan, "Kazzaba Sa'ad. Sa'ad salah. Sa'ad keliru," kata Nabi. "Hadza yaumul marhamah. Hadza yaumun yu'azzimullahul Ka'bah." Hari ini bukan hari balas dendam. Hari ini bukan hari pertumpahan darah. Kata Nabi, hari ini hari kasih sayang. Hari ini hari ketika Allah mengagungkan Ka'bah. Siapapun yang masuk Islam aman. Siapapun yang masuk Masjidil Haram aman. Siapapun yang masuk rumah Abu Sufyan aman. Luar biasa sekali. Terusir dari kampung halamannya, tetapi musuh-musuhnya malah mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Kenapa? Karena akhlaknya yang sangat mulia. Kalau saya, hadirin, saya asli orang Pasar Minggu. Kebetulan di Pasar Minggu ada pengusaha ngusir saya. Tanah emak saya dirampas, sehingga saya terusir misalnya ke Pamulang. Begitu di Pamulang, saya jadi pejabat tinggi, saya jadi orang kaya. Saya yakin saya balik ke Pasar Minggu, saya cari siapa yang rampas tanah emak saya. Tapi Nabi Muhammad luar biasa sekali, karena memang kehadirannya adalah rahmat bagi semesta alam. Hadirin, ada orang munafik namanya Abdullah bin Ubay bin Salul di Madinah. Jahatnya minta ampun sama Nabi. Jahatnya luar biasa sekali. Kejahatannya itu ada 3. 1, dia yang memfitnah Aisyah selingkuh dengan Sofwan Ibnul Mu'attal. Kan setelah perang Badar, Aisyah baliknya telat ya, karena buang hajat. Ya, baliknya telat. Karena telat agak sore baliknya, maka Sofwan Ibnu Mu'attal itu nuntun ontaknya Aisyah. Tapi oleh Abdullah bin Ubay bin Salul mengatakan memfitnah Aisyah berselingkuh dengan Sofwan. Geger Madinah, itu kejahatannya. Kejahatan Abdullah bin Ubay bin Salul yang kedua adalah memprovokasi perang Uhud. Harusnya kan pasukan Nabi 1000,
Tapi diprovokasi tuh oleh Abdullah bin Ubay bin Salul, sehingga 300 orang kagak ikut perang, balik ke Madinah. Sehingga Nabi 700 ngelawan 3.000 orang-orang kafir Quraisy di dalam perang Uhud itu. Kejahatan yang ketiga Abdullah bin Ubay bin Salul, dia diriin masjid Diror. Ada dalam surat Taubah ayat 107 itu tentang masjid Diror. Di mana dia diriin masjid Diror? Dekat Masjid Kuba. Masjid Diror dia dirikan buat nyaingin Masjid Kuba. Masjid Diror dia dirikan buat memporak-porandakan kaum muslimin di Madinah. Sehingga Masjid Diror itu diruntuhkan oleh Nabi Muhammad karena benar-benar didirikan bukan untuk kebaikan. Begitu dia sakit keras, hadirin, dia panggil anaknya. Anaknya kebetulan pengikut setia Nabi Muhammad. Namanya Abdullah bin Ubay bin Salul. Begitu sakit keras, dia bilang, "Nak, kalau nanti ayah wafat, dimandikan jasadnya, tolong ya nak, ini wasiat ayah. Kain kafan ayah, gunakan sorban yang biasa dipakai oleh Rasulullah." Abdullah bin Ubay si munafik ini, ya karena dia udah muslim tapi dia munafik. Wasiatnya kain kafannya dari sorban Rasulullah. Dan satu lagi nak, wasiat ayah, kalau nanti ayah disolatkan, minta yang mengimami solat jasad ayah adalah Rasulullah. Hadirin, begitu dia meninggal, anaknya langsung menghadap Rasulullah dan menyampaikan wasiatnya. Nabi langsung buka, hadirin, sorbannya dan berikan buat kain kafan Abdullah bin Ubay bin Salul. Karena memang sifat Nabi itu masu'ilan nabiyyu sallallahu alaihi wasallam syai'an faqala la. Ini sifat Nabi, Bapak dan Ibu. Tidaklah Nabi diminta sesuatu apapun itu dan Nabi nggak pernah berkata tidak. Jadi kalau diminta kepada Nabi, Nabi nggak pernah bilang tidak, pasti dikasih, termasuk sorban. Kan beda Pak sama kita. Kalau orang minta sama kita, kita bilang apa? Minta, tuh beli. Nabi Muhammad mah nggak ada Pak, nggak ada kata-kata enggak, nggak ada kata-kata beli, nggak ada, pasti dikasih, termasuk sorban buat ngebungkus jasad orang yang jahatnya luar biasa. Begitu jasadnya udah siap disolatkan, Nabi langsung memimpin solatnya. Umar Pak, Umar gesek-gesek ininya nih. Ya Rasulullah, jangan solatin nih mayat ini nih. Ditunjuk-tunjuk sama Umar. Jangan ya Rasul. Kenapa? Dia yang memfitnah istrimu berselingkuh. Nih jasad ini. Umar. Tetap aja Rasulullah mau memimpin sholatnya. Jangan ya Rasulullah. Dia yang memprovokasi kita dulu di perang Uhud. Nabi tetap aja mau memimpin sholat. Kata Umar, jangan ya Rasulullah. Dia nih yang diriin masjid Diror. Maka kata Rasulullah, tenang Umar. Allah tuh udah tahu kedudukanmu di sisinya. Barusan Jibril turun. Dan Jibril nawarin dua kepada saya. Apakah membiarkan Abdullah bin Ubay bin Salul diazab oleh Allah? Atau memohonkan ampun buat dosa-dosa Abdullah bin Ubay bin Salul? Maka kata Nabi, saya ambil yang kedua, memohonkan ampun buat Abdullah bin Ubay bin Salul. Bahkan kalau syaratnya kata Nabi 70 kali istighfar, saya akan tetap istighfar 70 kali buat Abdullah bin Ubay bin Salul. Hadirin sekalian, luar biasa sekali baginda Nabi bahkan kepada musuh. Nah, sekarang kita ngusap dada kita masing-masing. Sekarang kita renungkan Bapak dan Ibu, kan semuanya pernah muda. Semuanya pernah menjalani kehidupan yang luar biasa. Pasti di dalam kehidupan itu, mohon maaf, ada orang yang harusnya kita menang tender Pak 2 miliar,
kagak jadi gara-gara dia. Ada tuh. Ada orang yang ngerampas tanah kita. Harusnya kita punya tanah lebih luas, tapi gara-gara dia kita dapat dikit. Atau ada orang di dalam kehidupan kita, harusnya mah kita naik jabatan, gara-gara dia kagak jadi. Tuh kan kita kalau ngelihat dia enak banget kalau ngelihat dia. Wah, kalau ketemu dia kita enak. Nah, melalui kisah seperti tadi, buang sifat enak kita sama orang. Buang sifat empet kita sama orang. Sebesar apapun kejahatan orang kepada kita, jangan dibawa sampai mati. Sakit, hadirin sekalian, bukan karena makanan. Sakit bukan karena cuaca. Sakit mah karena pikiran. Karena kita pikirin aja. Harusnya mah gua dapat 500 meter. Tapi abang gua serakah. Gue dapatnya 50 meter. Pikirin aja. Itu yang bikin penyakit. Kayak Abu Lahab. Abu Lahab itu kan sakit hanya karena mikir aja itu dia. Pulang perang Badar, dia mikir itu. Kenapa kalah ya di perang Badar? Cuman mikir begitu doang. Kan pasukan saya 1000. Senjata lengkap. Pasukan Muhammad 300. Persenjataan juga tidak lengkap. Kok bisa kalah? Mikir terus sampai pulang. Begitu di Mekah masih mikir. Ngapa ya kalah? Karena mikir terus demam. Panas, melenting badannya. Begitu melenting, benana. Begitu benana, busuk. Begitu busuk, lodoh. Begitu lodoh, begenyeh. Bau benguk. Kagak ada yang mau nengokin dia. Begitu meninggal dunia, gak ada yang mau ngurus jenazahnya. Akhirnya orang dorong-dorong jasadnya Abu Lahab itu. Masukin ke kuburan. Begitu masuk ke kuburan, juga gak ada yang mau ngurung. Karena takut ketularan dan bau. Semua orang nimpukin dari jauh. Sehingga kuburannya penuh. Itu Umen gara-gara mikir ngapa kalah. Itu makanya banyak orang kalah jadi DPR stres. Karena kan mikir ngapa kalah. Udah jual 3 rumah, kalah. Itu bisa jadi penyakit. Maka jangan dipikirin. Biar empet banget sama orang. Jangan dibawa mati, kita ikhlasin, kita ridoin sebagaimana Rasulullah mengajarkan kepada kita. Yang kedua, karena udah bunyi, perempuan dengan kehadiran Rasulullah itu mendapatkan rahmat. Perempuan, hadirin, sebelum Nabi Muhammad dilahirkan, orang perempuan boro-boro dapat warisan. Orang perempuan sebelum Nabi Muhammad dilahirkan, dia sendiri harta warisan. Boro-boro dapat setengah orang perempuan. Karena begitu suami meninggal, orang tua meninggal, dia itu harta warisan yang diputar-putar ke orang lain. Bahkan bisa menjadi budak. Tetapi dengan kehadiran Rasulullah, orang perempuan mendapatkan kehormatan yang mulia. Sehingga Nabi pernah mengatakan, ma akraman nisaa illa karim wa ma ahannahunna illa laib. Tidaklah menghina perempuan kecuali dia laki-laki terhina. Tidak memuliakan perempuan kecuali dia adalah laki-laki yang mulia. Tidak menghina kecuali dia terhina. Tidak memuliakan kecuali dia adalah laki-laki yang mulia. Itu makanya Rasulullah memanjakan istrinya semanja-manjanya. Kan kita belum pernah lah memperlakukan istri Nabi itu yang namanya Sophia. Bapak dan Ibu, Sophia tuh mau naik onta, ontanya ketinggian.
sama Rasulullah diturunin ontanya. Ontanya udah menderung, tapi masih tetap ketinggian. Rasulullah kasih pahanya buat Sofia naik ke atas onta dengan menginjak pahanya. Ada suami begitu sama istri. Ada Rasulullah pahanya. Silahkan Sofia, dia injak, baru kemudian dia naik. Setelah naik, nggak langsung tetapi ditanya dulu, udah siap, udah. Baru kemudian ontaknya didirikan, Rasulullah baru naik ke atas ontaknya, jalan kemudian bareng. Luar biasa sekali, pantas kalau Nabi mengatakan akmalul mu'minina ahsanuhum khuluqa wa khiyarukum linisa'ihim. Sesempurna-sempurnanya iman itu adalah orang yang akhlaknya paling baik, dan sebagus-bagusnya akhlak itu adalah orang yang paling bagus akhlaknya kepada istri. Hadirin yang dirahmati oleh Allah, saya juga baru tahu itu ada penelitian ahli psikologi. Jadi istri, bapak dan ibu, istri ini mohon maaf sekali lagi, istri kan cenderungnya suka marah ya, suka ngomel, suka cerewet, itu penyeimbang suami. Tapi dalam penelitian ahli psikologi itu disebutkan, kalau istri pakai emas, satu, jarang marah. Jadi kalau istri dibeliin emas sama suami, jarang marah. Ini beneran. Ini memang penelitian, bukan sekedar perhiasan. Jadi kalau dia kondangan begitu bangga, satu, dia jadi jarang marah. Kalau dia di sini emas, di sini ada emas, di sini emas, yang disimpan emas, itu dia jadi nggak marah karena emas itu ternyata membawa positif psikologi seorang istri. Jadi ntar bapak perhatiin kalau istri banting gelas, ngomel, boleh jadi kagak dibeliin emas kali. Ya, beliin emas, beneran nggak? Bini puyeng, mau tempel koyo, dikerokin. Minum Paramek nggak baik-baik, lah coba aja ke toko emas. Terus itu tuh di Ciputat situ. Lah baik dia, ya. Yang kedua, ini penelitian. Istri yang banyak pakai emas itu, mohon maaf, yang dibeliin emas, ketawanya lepas. Coba perhatiin deh. Dia gaul sama temennya ketawa, wah, itu dia lepas dia kan ada emasnya, bawa positif. Tapi istri yang kagak dibeliin emas, ketawanya ketahan. Gitu. Jadi ketahan, jadi kurang bahagia dia, ya. Nah, oleh karena itulah Nabi mengajarkan ya seperti itu, ya. Kenapa? Karena dia memang membawa kebahagiaan. Ya, maka Nabi mengatakan sebaik-baik kalian adalah yang paling bagus akhlaknya kepada istrinya. Yang terakhir, ya karena singkat sekali, bahkan binatang saja dapat rahmat dengan kelahiran Nabi Muhammad. Nabi sempat mengatakan, ittaqullah fi hazihil bahaim. Kata Nabi, kalian tuh bertakwalah kepada Allah terhadap binatang yang kagak bisa ngomong ini. Ya karena kebetulan ontaknya dipakai dagang terus di pasar. Ya, sehingga ngamuk di tengah-tengah pasar. Kagak ada yang bisa ngantengin itu ontak yang lagi ngamuk, maka Nabi cuma datang doang, ontaknya langsung melenguh. Karena salah satu mukjizat Nabi, tidak ada binatang buas kalau sudah berhadapan dengan Nabi Muhammad. Nggak ada binatang berbisa kalau sudah berhadapan dengan Nabi Muhammad. Bahkan ontak yang ngamuk, begitu Nabi datang, langsung dia melenguh. Maka Nabi mengatakan, bertakwalah kepada Allah terhadap binatang yang kagak bisa ngomong ini. Kalian tahu nggak kenapa dia ngamuk? Nggak tahu ya Rasulullah. Dia kangen sama anaknya. Kamu dari pagi sampai sore dibawa dagang di pasar. Coba balikin sono ke kandangnya. Dia pasti akan antem. Maka Nabi mengatakan, farkabuha solihatan. Naikinlah onta itu ketika dia sehat, makanlah dagingnya ketika dia dalam keadaan sehat. Itu makanya
hadirin sekalian, binatang aja dapat rahmat dari kehadiran baginda Nabi. Kita kan nggak punya onta, tapi kan di rumah ada semut. Tuh semut Pak, kalau dia lagi baris jalan gitu, bacain aja surat An-Naml, coba deh. Bacain aja surat An-Naml, dia lagi buat rombongan ini, bacain aja surat An-Naml, habis dia. Itu semut itu. Ini semut lagi pindah, habis disiram, habis disapu. Padahal bacanya surat An-Naml, selesai. Ya, itu kenapa? Karena harusnya kita juga menjadi rahmat bagi hewan dan binatang yang ada di dalam kehidupan kita. Baik, sudah masuk waktu isyraq, waktu syuruk. Lebih dan kurang saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Memang hampir di semua kajian, bahkan hampir di semua khutbah Jumat, saya selalu ingin menyampaikan sirah nabawiyah, karena Dr. Ain Al-Qarni itu menulisnya dengan sangat sistematis dari bab pertama sampai dengan bab yang ke-50. Ini adalah bab yang ketiga, karena Muhammadun sallallahu alaihi wasallam rahiman, yang kehadirannya membawa rahmat. Mudah-mudahan kita termasuk yang mencintai dan dicintai oleh Rasulullah, dan mudah-mudahan kita termasuk umat yang mendapatkan syafaat dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lebih dan kurang mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum terima, ada yang tanya? Kayaknya setuju semua sama yang tadi beli emas tuh. Iya, beli emas saja. Udah doa langsung Ustaz. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Ya arhamar rahimin irhamna, ya arhamar rahimin irhamna. Allahumma qdi hawaijana washfi mardana waqdi duyunana wa hassil maqasidana wa yasir a'marana bihaqqil Qur'anil azim wa rasulikal karim bi rahmatika ya arhamar rahimin. Da'wahum biha subhanakallahumma wa tahiyyatuhum biha salam wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sehat-sehat. Sallallahu